I'm feeling so trying, and I'm feeling so crying, and I'm feeling for loving you. Worry, why in the world my love worry? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini bersama abang kami, sahabat lebih tepatnya, Bang Adi Sarpio. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini advokat merangkap musisi Bangka Belitung. Bang, gimana nih pegiat musik di Pangkal Pinang atau Bangka Belitung lah untuk ke depan maupun ke belakang maupun ke depan? Kalau ke belakang kemarin kan fokus untuk apa ya? Fokus untuk merangkul musisi agar tergabung ke dalam komunitas anak band. Ada komunitas. Agar tergabung ya, dalam wadah kan? Oke. Ada wadah. 2 tahun belakang ke sini karena COVID, kita lebih fokus kepada untuk masa depan, bukan masa depan, sebenarnya lebih cepat ke kehidupan sektor ekonomi mereka. Karena banyak anak-anak band yang sudah bermain reguler baik di kafe, restoran atau tempat-tempat hiburan malam, juga tempat perkawinan, wedding, terhenti berapa bulan nggak bisa cari rezeki. Iya, efek COVID 2 tahun berarti. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kan kemarin. Jadi tapi yang benar-benar berhenti itu kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Ya, makanya kita karena COVID dari pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota untuk teknis pelaksanaan, tapi Babel kan kebetulan diserahkan ke gubernur, ke provinsi. Jadi kita kumpulkan kawan-kawan musisi dari seluruh Bangka Belitung, kita ajak berdiskusi bersama Pak Gubernur untuk mencari solusi bagaimana biar bisa berjalan kembali walaupun di tengah pandemi yang harus banyak dikorbankan. Berarti penguatan prokesnya harus lebih ketat berarti kemarin. Ya. Salah satu caranya. Jumlah tamu juga kan, kafe tidak seperti biasa, harus 50%. 50%. Meja dibuang 50%, jadi lebih berjarak. Akhirnya ya mau ndak mau kan pendapatan kafe juga menurun. Betul. Pendapatan musisi harus diturunkan juga. Segala sektor mungkin. Segala sektor. Dan itu alhamdulillah. Ya. Pengusaha kafe masih banyak yang tetap menggunakan jasa musik karena mereka juga sadar musisi banyak sangat membantu untuk kemajuan kafe mereka. Walaupun di tengah pandemi, omset kafe turun, tidak seperti yang diharapkan, tapi mereka tetap berusaha untuk tetap bisa memberikan kehidupan kepada musisi. Ya itulah. 9 bulan kemarin kan waktu off semua sektor mati. Gimana nasib kawan-kawan musisi kita? Waduh, itu yang jual alat musik banyak sekali. Teman-teman sound system jual sound system banyak sekali. Dan jual itu kan bukan jual dengan harganya. Di bawah harga di bawah harga bekas yang sebenarnya. Justru bisa 70% kehilangan harga. Tapi mau gimana? Bertahan hidup. Padahal kalau tentara tuh senjatanya senapang. Ya, kalau musisi kan alat musiknya. Alat musik dijual. Dijual. Ya mau gimana orang mau hidup? Iya. Progres ke depan jadi gimana Bang? Anak-anak habis setelah situasi new normal nih? Ya harapan kita ke depan mungkin kepada kawan-kawan musisi masih tetap harus eksis dan harus menyesuaikan dengan era digitalisasi sekarang. Sekarang nggak musim lagi kan, bikin lagu, rekaman harus cari cari sponsor buat jadikan album yang bagus atau gimana dengan pemasaran pegang kaset CD dan segala macam. Nggak lagi kan. Sekarang bikin video klip YouTube, betul. Video klip Cuma YouTube kena copyright juga, penghasilannya juga dipotong. Tapi harus pintar kan mencari penonton atau viewernya. Harus pandai. Betul. Jadi subscribe banyak, like banyak kan. Betul. Biar dapat duit. Ujungnya kan biar dapat duit. Nah, itu kan
kita sentil musik tadi. Karena beliau ini multi peran, multi bakat juga. Bakat tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana nih. Bang, kalau kita manggilnya Bang Adi Kodok. Ya, Kodok. Jadi aktivitas sehari-hari, Bang, apa nih? Sibuk. Advokat masih, tapi nggak 100% lagi. Iya. Karena sudah ada kegiatan-kegiatan lain. Ya, usahalah kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilannya termasuk grass track, buka balap. Ini beliau ini punya Hobi. lisensi juga, Bang. Lisensi apa, Bang, kemarin? Super lesson grass track Indonesia, kemudian lesson A juga grass track, lesson A road race, lesson A drag bike. Ya saya memang orang otomotif, darah saya otomotif, jiwa saya musik. Gue dengar mau ada ambisi sesuatu nih, Bang, terkait dunia otomotif. Mudah-mudahan ke depan. Apa tuh, Bang? Banyak lah. Mencari peluang terus. Karena kemarin aku dengar ikut juga untuk kompetisi di salah satu organisasi otomotif. Masih jauh lah tuh. Kapan, masih Bang? Jauh. Ya kalau hitung-hitungan kita yang di luar yang tidak tahu, tidak kelihatan itu kan awal tahun. Tapi kalau orang di dalam yang bilang akhir tahun. Akhir tahun. Ya, betul. jadi karena surat itu kita tidak bisa melihat, jadi kita ikut aja lah kata mereka. Karena ketua yang sebelumnya kalau salah juga ini bikin statement di media, ada pengunduran gitu dan penundaan untuk pemilihan baru. Kepengurusan baru. Ini kalau yang kemarin berarti ketuanya boleh nyalon lagi, Bang? Atau boleh, aturan di ADRT? Boleh. ADRT-nya harus 2 periode, bisa 2 periode. Yang ini kan baru satu kali. Baru satu periode. Oke. Kita bincang dikit aja, Bang. Jadi kalau di isu yang di Pangkal Pinang nih baru-baru di grup kita, grup ngopi. Masalah NJOP itu masalah apa, Bang? Karena ribut bener di grup-grup kita nih. NJOP itu kan singkatan. Ada? NJOP. Nilai kan objek pajak. Nah, berarti kan pemerintah berusaha untuk mengejar pendapatan yang lebih besar. Ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Kalau saya suruh Abang untuk lihat dari perspektif advokat, gimana terhadap aturan ini, aturan yang di Pangkal Pinang khususnya? Dari perspektif advokat atau dunia hukum, sah-sah saja. Cuma kan gini, saya nggak begitu detail ya. Misalnya contoh, di sini NJOP-nya berapa, nilai jual tanah berapa, saya nggak tahu kan. Tapi kalau misalnya yang diributkan tuh ada satu daerah misalnya NJOP-nya diangkat sampai katanya 250% kan, kenaikan yang luar biasa di grup WA kan, di grup WA sampai bicara NJOP-nya naik 250%. Berarti kan kalau 250% misalnya per meter 100.000 harganya bisa jadi 350.000 kan. Betul. Betul. Tapi kalau tanah di tempat itu sendiri dijual dengan harga 3 juta. Misalnya, apakah NJOP-nya harus ngikut yang 10 tahun yang lalu? Kan tidak mungkin. Pemerintah kan benar. Betul. Nah, hanya kan yang bisa harga 3 juta per meter kan di pinggir jalan raya, yang di belakangnya kan nggak masuk. Ring 1 berarti kan? Iya. Jadi kalau kita lihat itu bagus, apa yang dipermasalahkan di grup? Biasa sama teman-teman kita ini. Kritik membangun boleh. Tapi jangan sampai mengatakan pemerintah itu seolah-olah kerja semaunya. Kita bicara fair aja. Kalau memang itu baik ya katakan baik. Kalau enggak baik ya enggak baik. Mungkin segala sesuatu yang baik juga bisa kita ambil dari posisi negatif kan. Enggak baiknya bisa aja dibikin negatif. Tapi ya mending bicara yang positif lah. Ya enggak? Cari aman nih. Bukan cari aman. Saya di Kota Pangkal Pinang saya nggak kerja sama pemerintah. Saya nggak kerja sama pemerintah. Saya nggak punya hubungan, maksudnya
punya pendapatan dari pemerintah nggak? Afiliasi langsung lah gitu Ya, ya. jadi saya nggak takut. Tapi saya ingin hidup. Ayo kita berpikir positif, kita memandang positif agar aura positif ada di kita. Ya enggak? Siap. Nah, gitu. siap. Jangan terlalu memandang jelek karena semua orang pasti punya jelek, punya sisi negatif. Saya juga banyak sisi negatif. Betul. Pasti kan kalau dipandang. Itu biar kita yang tahu. Nah, itu. Sekarang niatnya Jadi, pemerintah friend- kota. Friend lama nih. Beliau, saya banyak belajar juga dari beliau terkait banyak hal. Tergantung niat pemimpin kita. Misalnya dia niatnya memang untuk kota, bagus. Kalau ada hal lain atau ada hal-hal lain menyangkut embel-embel bla 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 segala macam di belakang ya mungkin nggak bagus ya. Iya, betul Bang. Betul. Ya mudah-mudahan ini langkah dan sebuah kebijakan yang Soalnya baik. apapun kebijakan kalau kita baca di grup WA ya khususnya Ya. di Pangkal Pinang ataupun Bangka Belitung umumnya kan, ada apapun kebijakan yang keluar atau ada gesekan dikit aja di pemerintahan, wah ramai. Ya, luar biasa. Semingguan ini kita lihat juga ada pembahasan masalah surat gubernur ke pusat, ke Mendagri terkait pergantian sekda gitu loh. Itu ada atau enggak suratnya atau malah Ya saya juga enggak lihat kan. Isu-isu aja. Tapi ribut-ributnya kan seperti seolah-olah sudah melihat semua surat. Karena kita bicara anggap saja sudah ada surat. Iya, Ya? iya. Ya enggak, karena DPRD udah ribut juga kan udah mulai ini. Anggap saja sudah ada surat. Iya. Lah kalau gubernurnya merasa nggak enak sama sekda gimana? Ya enggak? Ya gubernur memang punya Punya hak kewenangan dong. untuk- Dia pemimpin. Iya, Dia mengevaluasi pemimpin. 2 tahun Kalau sekali. udah nggak enak lagi sama sekda, mau gimana? Gantilah Iya, betul. biar yang lebih enak. Ya enggak? Jangan dikait-kaitkan dengan gubernur takut kalau sekda jadi PJ gubernur. Apa yang ditakutin? Nyalon gubernur aja 4 lawannya nggak takut ya? Apalagi cuma 1 sekda. Kan gitu. Oh, itu kan ditentukan juga dari pusat. Iya, Siapa makanya jadi PJ-nya. yang mainin isu seperti ini, yang goreng-goreng ini kan kayak nggak tahu isu yang layak digoreng, tempe yang bagus digoreng, tahu atau pisang yang layak digoreng dia nggak tahu. Jadi seru nih kalau YouTube nanti kita tayangin, kita share ke grup ngopi. Ini Bang Adi Kodok nih. Nah, nanti teman-teman di grup WA juga kita undang Bang. Sini, Bang. Ya, bagus tuh. Nah. Jadi saya ingin ini kita boleh kritik pemerintah, kritik membangun. Saya nggak suka dengan contoh saya sendiri nih ya. Saya nggak suka dengan langkah yang diambil Pak Wali Kota. Saya nggak ribut. Terkait yang mana? Ada beberapa hal. Saya nggak mau ribut. Saya nggak mau dipandang. Wah ini protes Wali Kota hanya bisa di media sosial. Nggak mau saya. Saya kan punya nomor dia punya nomor saya. Kami temenan. Saya WA beliau. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Bla 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 bla. Apa? Saya jelasin. Oke, terima kasih informasinya. Saya lakukan. Padahal Ya. 3 kali saya WA nggak pernah dilakukan sama dia. Saya tahu loh, karena nggak ada perubahan. Tapi saya nggak mau bikin viral seolah-olah itu nggak. Sama Pak Gubernur juga ambil langkah yang salah. Saya WA kan, Assalamualaikum Bang, Ya. mohon maaf terkait masalah ini ini. Menurut saya seperti ini begini. Kritik langsung. Saya kritik langsung. Saya nggak mau lah bikin viral rame-rame apa. Seolah-olah saya lebih hebat daripada Pak Molen Wali Kota. Saya lebih hebat daripada Erzaldi Gubernur. Nggak gitu. Jadi seperti mereka itu kan berat. Tuh kalau musisi kan erat sama dunia hiburan Bang. Ya. Entertain juga. Ini Pak Wali Kota bikin taman-taman di Pangkal Pinang gimana Bang? Menurut Abang? Kalau baru taman kan Kayaknya belum indah deh. belum ada belum ada keterkaitan dengan kita. Sebenarnya bisa saja. Misalnya malam-malam minggu atau malam-malam rame kita bikin destinasi wisata yang baru ya untuk tongkrong anak muda. Kita bikin hiburan musik atau segala macam. Itu bisa saja terjadi. Ya kalau saya lihat sih dari banyaknya yang dibangun-bangun Ya. di Kota Pangkal Pinang, sepertinya terkesan latah. Lata gimana? Bukannya Latah. itu bagus Bang? Bagus, Iya. tapi terkesan latah, terlalu rame. Oh, mungkin ada di beberapa titik kayak kita lihat di terlalu rame. di itu Tugu Ketam Remango, betul. Mungkin untuk ciri khas daerah situ. Betul. Maksudnya kan? Saya pikir niatnya bagus, cuma saya pikir kenapa latah seperti ini? Setiap tahun 2, 3, 1 paling enggak ditambah. Di tengah pandemi pun dia nambah.
Cuma Di tengah pandemi kan ya nambah. Nggak ada telurnya ya. Kalau ada itu bahaya nih. Udah telur dinosaurus Pangkal Pinang. Tambah telur ketam. Ya. Bagus. Banyak hal-hal ini. Tapi yang seperti yang sekarang direncanakan Pak Wali Kota. Tahu apa? Bikin masjid berkubah timah. Oh iya, benar. Yang besar kan? Bagus itu, Bang. Saya nggak berani bilang saya nggak setuju. Yeah. Dan saya mendukung nggak. Saya cuma bertanya, kita ini kan diperintahkan untuk memakmurkan masjid, bukan membanyakkan bangunan masjid, bukan secantik-cantiknya masjid seperti apa, tapi memakmurkan masjid. Ya, dengan adanya DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, Kota Pangkal Pinang, DMI provinsi, banyak gerbang subuh. Kan ada gerbang subuh kan? Betul. Program gerbang subuh. Roadshow kan? Roadshow, naik motor rame-rame, subuh di mana dapat tausiah, subuh di mana dapat, itu kan program seperti itu enak. Coba bikin program untuk anak-anak SMA, anak-anak kuliah, anak-anak kos-kosan. Ya gimana ditatalah programnya. Karena masjid kalau dia bangun di daerah pusat kota Pangkal Pinang, itu ada berapa masjid yang besar di situ. Jangan sampai terkesan kejadian 2 kali Masjid Tua Tunu. Masjid Tua Tunu ya. Tua Tunu punya masjid raya yang besar. Ya. Tapi kan ada masjid-masjid lama. Ya. Yang masjid rayanya super besar itu. Betul. Nah, karena kita ini kan kembalinya memakmurkan masjid, bukan bikin masjid seluar biasa. Sayang masjidnya segede-gede gitu masjid, begitu sholat subuh 1 saf. Ya enggak? Karena apa? Masjid seperti level masjid raya itu 1 safnya bisa udah berapa orang? Ya, udah banyak karena dia luas. Banyak. Kan, luas. Mungkin gini, memang masjidnya besar. Kalau saya perspektif dari wali kota mungkin ingin meninggalkan prestis karya gitu. Iya. Monumental. Sah-sah gitu. saja. Karena juga Udah terlalu banyak monumennya. Ada monumen Tugu 0 kilometer itu juga kan sekarang jadi pusat anak-anak muda foto selfie di situ kan, dan bentuknya ikonik. Jadi Instagramable bener gitu kan. Nah mungkin juga kehadiran atau impian beliau ini untuk membangun Masjid Kubah Timah itu mencirikan Bangka Belitung ini memang pusatnya timah. Penghasil timah. Timah. Biarpun Pangkal Pinang ini sektornya sektor jasa lebih banyak, bukan pertambangan. Iyalah, kita kan ibu kota provinsi. Kota Madia dinas pertambangan di pemerintah aja enggak ada. Artinya kan enggak ada tambang. Tambang memang enggak ada, Bang. Di kabupaten enggak ada. Kabupaten kota enggak ada. Kabupaten kota enggak ada. Di provinsi yang ada. Provinsi. Iya. Cuma tapi dulu di kabupaten sempat ada. Ada. Iya. Ada, Bang, dulu. Karena mereka ada tambang. Sekarang di level provinsi. Kenapa ada di provinsi? Karena perizinan pertambangan ada di kementerian. Betul. Sedangkan pemerintah provinsi adalah pembantu kementerian. Iya. Iya. Tapi Pangkal Pinang banyak tambang sekarang. Tungau. Di mana, Bang? Tungau. Ada ya? Banyak. Cuma saya bingung kenapa aparat penegak hukum nggak tahu. Enggak? Pangkal Pinang kecil loh, Bang. Kecil. Aparatnya banyak, Pol PP banyak, penegak hukum tuh banyak, tapi kok nggak kelihatan. Sama kayak orang bicara apa yang lagi hits di handphone, judi-judi online loh. Ya, binary option. Apalah pokoknya, domino apa segala macam ya, diributin itu judi. Itu rumah judi kenapa nggak ditangkap? Nyata kan? Jangan ngomong handphone judi mau ditangkap. Yang judi beneran kok nggak ditangkap? Di sana. Iya. Bukan yang di situ. Rumah judi. Enggak. Saya kapanpun waktu diajak, saya tunjukin rumah judinya, cuman saya tahu. Mungkin nggak sampai ke Pak Wali Kota. Terus masalah apa ya di Kota Pangkal Pinang kita? Perda Minol. Ini ya yang lagi menarik. Banyak yang ribut kan? Ini loh, Bang, nyambung loh dari dunia hiburan ke anak-anak musisi. Kalau saya boleh jujur, tapi ini pemikiran saya tidak tahu ya pemikiran saya sama nggak dengan pemikiran Pak Wali Kota atau sangat-sangat bertentangan. Kalau saya hajar, ambil, kasih pajak tinggi-tinggi. Sekarang nggak kita pajak, yang bermain bisa jualan siapa? Aparat kan? Ada, inilah, ada itulah, ada si A, si B, si C, backing-backingan, ada apalah.
saya nggak tahu lah, pokok persatuan yang nggak jelas membackup seperti itu, kan berarti oknum-oknum yang mendapatkan keuntungan. Coba jangan kasih mereka kesempatan. Sikat. Ini takut ribut, bla ini bla. Sekarang aja kalian nggak mampu memberhentikan peredaran. Kenapa nggak mau? Sikat, tangkap, kasih pajak yang gede. Mau buka silakan. Ketentuan syarat. Kalau saya jadi wali kota, jadi ada saya hajar. Disclaimer lah makanya. Ya. Jadi saya bikin frame ya, frame rangkaian yang kerangka yang baik. Misalnya, ini gedung mau bikin lounge. Jualnya apa? Bir. Oh, kalau standar bir, kamu harus jual hanya sekian persen kan alkoholnya dengan pajak sekian. Pak, saya mau bikin yang lebih tinggi. Oke. Saya oke kan? Ya enggak? Tapi standarisasinya juga saya naikin. Misalnya mau alkohol berapa? 50%, hajar. Oh, silakan. Mau jual. Mungkin gini, Bang. Batas usia yang masuk berapa? Sistem peredamnya. Kemudian talent yang akan dapat duit di dalam. Live musik kan? Ada band, harus talent lokal. Utamakan talent lokal. Syarat berarti ya, kita syarat. Jadikan syarat. Pajaknya misalnya kayak jual bir 20%, begitu jual alkohol 50%, bikin 40%. Kenapa pusing? Sanggup nggak? Kan akan berhenti sendiri. Kalau nggak sanggup. Ya nggak? Iya, betul. Nah, betul. jadi saya pikir kenapa seolah-olah takut diributkan oleh A, B, C. Sekarang saya tanya, yang ribut tuh mampu nggak bantu kamu berhentikan semua peredaran? Ya enggak? Kalau mereka nggak mampu, jadi jangan banyak omong. Betul. Kan gitu. Gak tahu sampai di mana udah Perdaminol ini sekarang. Katanya kita serahkan dan kita bahas ulang atau apalah. Iya. Jadi kesannya hanya menjaga aman, apa kayak prinsip sebuah slogan merek motor, cari aman. Takut dikritik A, takut dikritik B. Aduh, kerjaan kalian lah mainan. Mungkin dilema kali. Dilema satu apa? Sisi. Makanya kita jangan punya borok supaya jangan diganggu orang. Ya, luar biasa. Nih kita ngobrol sudah kemana-mana nih, Bang. Enggak lah. Tapi namanya podcast kita membahas tentang kota kita. Kota saya ya, saya dilahirkan di Pangkal Pinang, dibesarkan di Pangkal Pinang. Saya kerja cari makan jadi warga Pangkal Pinang, Bang. Kenapa? Saya sempat juga jadi warga Pangkal Pinang. Tapi ganti KTP lagi ke Bangka Tengah. Balik lagi ke Bangka Tengah. Berarti memang orang Bangka Tengah. Tapi orang Bangka Tengah, orang Kabupaten Bangka, banyak yang hanya kurang lebih 8 jam atau 12 jam di kabupatennya. Banyak yang seperti itu. Dalam waktu 1 hari gitu. Iya, dalam 1 hari kurang lebih 8 sampai 12 jam maksimal paling banyak waktu dia di kabupatennya. Kenapa, Bang? Karena dia banyak mengambil oksigen di Pangkal Pinang, karena pencariannya di Pangkal Pinang. Contoh, orang Kampung Dul. Iya. Kampung Dul? Oh, tahu itu. Bangka Tengah kan? Kampung Dul tuh tahu saya, Bang. Bangka Tengah kan? Iya enggak? Dia kerja di Pangkal Pinang. Loh. Ya enggak? Dia kerja di Pangkal Pinang. Oksigen di mana dia diambil? Pangkal Pinang kan? Dia cari duit di Pangkal Pinang. Ya enggak? Nah, terus dia pulang kerja. Misalnya dia pergi kerja jam 7 pagi. Habis kerja jam 5. Terus lembur atau mencari kerjaan yang lain kan? Dari pagi sampai malam nih, mana? Nah, sampai malam nih. Sampai jam 9 atau jam 10. Berapa jam dia di Pangkal Pinang? Lebih, kalau 24 jam tuh hampir 80%, Bang. Nah, pulang ke Bangka Tengah tidur. Istirahat. Oksigennya dikit, diambil di Bangka Tengah. Oksigen Pangkal Pinang yang diambil. Bener gak? Siap. Oke, Bang. Selanjutnya dunia advokat gimana? Apa ya? Ya jalan lah. Jalan, Bang. Enjoy. Karena tapi, ya betul. Enjoy aja. Yang penting license ada, ya. apa-apa kita maju kan gitu, maju. Bang. Nah, tapi saya lihat ini udah keluar kota terus nih. Ada apa, Bang? Ada perkara juga di sana. Ada kerjaan, ada perkara sedikit, terus ada hal-hal yang harus kita urus terkait dengan masa depan. Masa depan? Masa depan saya, anak, istri, keluarga, anak, asik. mungkin bisa saja cucu. Jadi planning ke depan apa nih, Bang? Untuk yang mana nih? Untuk pribadi. Untuk pribadi. Yang pertama saya harus menata diri saya untuk lebih baik secara ekonomi, benar itu, maupun secara mental.
mental sosial ya, mental terhadap masyarakat, kepekaan diri saya terhadap masyarakat di sekeliling. Ya karena banyak orang bilang karena abang mau nyalon bang, bukan. Memang mau nyalon kan? Nyalon apa nih bang? Saya enggak tahu. Makanya karena abang mau nyalon bang, saya bilang nyalon itu bonus. Saya selalu kasih tahu dengan adik-adik, nyalon itu bonus. Tapi ingat kita ini orang Islam, saya orang Islam ya. Yang diperintahkan Allah itu hablum minan nas. Berarti saya sama manusia kan, jaga hubungan baik, berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Berurusan dengan Allah. Jadi saya memperbaiki diri aja lah. Musisi itu memang bahasanya itu puitis. Memperbaiki diri, ya syukur-syukur kalau memang misalnya dikasih kesempatan buat nyalon, coba-coba lagi nyalon. Kalau memang bisa dipilih atau kepilih, arti kan kita sudah siap untuk beban yang baru, pengabdian. Tapi jangan cari duit dari situ. Makanya saya harus punya, saya perbaiki perekonomian saya. Hidupilah organisasi, jangan cari hidup di organisasi. Itu bahasanya bang. Saya persiapkan pundi-pundi ekonomi saya dulu. Begitu saya nyalon, saya tidak mau makan duit seperti itu. Insya Allah, yang hak saya punya saya, yang bukan hak saya tidak mau. Mantap. Karena kita kan hidup udah biasa, hidup miskin nih. Berapa menit, Bro? 25 menit. Mantap. Nih beliau ini musisi nih. Bolehlah disumbangin sekali bang, lagu bang. Ini kebetulan ada gitar daripada nganggur bang, mendingan dimain bang. Kita mau lihat nih kualitas, bukan kualitas ya, ini suara emas. Adi Kodok. Ayolah bang. Lagu apa ya? Saya udah pusing kalau pegang gitar tuh nyanyi mau lagu apa? Lagu biasa bang. Di tempat kita biasa itu. Hah? Saya biasa nyanyi lagu-lagu yang keras. Jadi kalau main gitar saya pusing mau nyanyi lagu apa. Lah biasanya live di Facebook. Saya lihat kan nyanyi main gitar depan rumah. Crazy. Crazy for feeling so lonely. And then someday feeling so blue. I knew though love me is crowned to hold you. I'm feeling so trying, and I'm feeling so crying, and I'm feeling for loving you. Worry, why in the world my love worry? Wondering why in the world did I do? Crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Kasih aplaus, Bro Farhan. Waduh. Lagi lah bang. Lagu-lagu orang tua, lagu-lagu orang tua. Aduh, dikit-dikit lah. Aduh, jadi gimana durasi? 20 menit, 30 menit? Mantap. Bang, menutup nih. Ya. Apa yang mau disampaikan bang terhadap, karena yang kami kenal ini abang ke semua lini itu masuk. Jadi apa nih saran atau harapan untuk pemuda, untuk ya pemangku kebijakan juga? Saran saya untuk kawan-kawan pemuda ya, kritik boleh, tapi kritik harus membangun. Jangan hanya bisa bilang salah, ditanya yang benarnya mana, nggak tahu. Boleh katakan salah kalau kamu tahu sebuah kebenaran, kan gitu prinsipnya. Jadi boleh kritik tapi harus membangun. Berarti kamu harus lebih pemahamannya lebih benar. Tuh. Terus
Ayo berpikir positif. Berpikirlah positif, jangan berpikir negatif. Jadi kita punya aura-aura positif, hal-hal yang baik, harapan hidup yang baik juga ke depan. Ya enggak? Pasti kan seperti itu. Kita berpikir positif, punya harapan yang baik, punya harapan-harapan yang positif juga ke depan. Jangan berpikir negatif. Misalnya gini, banyak yang melihat 2 tahun nggak ketemu sama Johan. Iya. Misalnya temen nih, tiba-tiba lihat Johan udah pakai mobil. Bisa berpikir positif, melihat, alhamdulillah temanku. Iya. Padahal nih belum tahu nih, ini mobil punya Johan atau enggak. Kan bisa saja nih. Betul. Bisa saja misalnya Johan pinjam atau kebetulan dipinjamin misalnya. Dipinjemin atau gimana lah, kita nggak tahu. Tapi kan itu bisa berpikir positif. Alhamdulillah temanku sudah maju, temanku sudah. Itu positif. Iya. Maka aura positif datang ke kita juga. Masuk ke kita juga kan, betul. Nah, kalau kita ambil negatifnya, begitu jalan, lihat Johan pakai mobil Portal. Alah, jadi sopir aja sombong. Karena negatif. Ternyata emang sopir. Iya enggak? Enggak? Iya, Nah, betul. jadi mari kita berpikir positif agar aura positif ada di kita. Iya, Jangan berpikir negatif, jangan merendahkan siapapun itu. Kita enggak tahu hidup. Iya. Kita kan enggak punya apa-apa. Betul. Johan punya, katanya, si Johan punya rumah gede, si Johan punya mobil ini. Bukan punya Johan. Betul. Yang punya siapa? Allah. Betul. Kalau Allah mau ambil, Kita hitungan detik cuma selesai. TV aja. Iya, betul. Jadi buat apa kita sombong? Oke, siap. Terima kasih Bang Adi Kodok udah mampir ke Plat BN Podcast. Oke. Ini namanya Plat BN karena memang khusus untuk Bangka Belitung. Bangka Belitung. Mantap.